Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali lagi bertemu bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara insya Allah Ta'ala akan membahas masalah-masalah ataupun topik-topik yang sedang hangat terjadi baik di lingkungan ataupun di diri kita. Dan insya Allah Ta'ala dari masalah tersebut kita akan coba menanyakan kepada guru kita sehingga insya Allah Ta'ala kita bisa dapat solusi secara syar'inya. Dan karena ini bicara mengenai solusi syar'i, tentu saja seperti yang Anda sampaikan tadi, kita akan mengundang guru kita dan Alhamdulillah di studio kita kali ini sudah hadir guru kita Ustadz Muhammad Parman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini kan Ustadz sudah ada di sini dan sehat juga Alhamdulillah. Ini langsung bertanya Ustadz, izin Ustadz. Ustadz, ini kadang kan kalau kita ngelihat teman-teman tongkrongan kita kadang kalau yang memang masih jauh dari agama, kita selalu bilang, bro ayo bro hijrah, kapan lagi? Jawabannya itu biasanya Ustadz, nantilah tunggu hidayah datang gitu Ustadz. Nantilah tunggu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kadang ini suka bingung Ustadz. Ada juga yang lainnya bilang, gimana hidayah mau datang? Hidayah itu dicari gitu Ustadz. Nah, ini kan ada dua pendapat yang menurut kita kalau kita lihat ini kan kontradiksi, berlawanan. Satu bilang hidayah itu akan diberikan Allah, satu lagi dicari sebetulnya. Nah, yang mau Anda tanyakan Ustadz, sebenarnya kalau berdasarkan pemahaman secara Islamnya, hidayah itu sebetulnya dicari atau ditunggu Ustaz? Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat kepada kami semua di sini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hidayah itu dicari atau ditunggu, dikejar, atau dia akan datang dengan sendirinya. Pada dasarnya hidayah itu bagaikan rezeki yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan rezeki bagi seorang hamba. Hanya saja setiap rezeki yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus diusahakan untuk dikejar. Ya, harus diusahakan untuk didapatkan. Tidak akan mungkin seorang yang bahasanya berongkang-ongkang kaki di rumah kemudian sampai kepadanya rezeki, ini mustahil. Dia harus keluar, dia harus mencari, dia harus berikhtiar. Yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezeki untuknya. Sama halnya dengan hidayah. Hidayah itu harus dikejar, bukan ditunggu. Walaupun memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah tidak berikan bagi siapa pula yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya hidayah itu harus dikejar. Kemudian pada akhirnya Allah memberikan jalan-jalan menuju hidayah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Ya, ayat 67, afwan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha untuk mencari keridhaan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jahadu fina, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka mengejar hidayah, dalam rangka mencari hidayah, seorang itu harus bergerak, harus berjalan, harus mencari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kesungguhannya, benar tidak dia ini mencari hidayah, atau hanya sebatas menunggu saja. Ya, kapan hidayah itu datang kemudian dia terima. Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Lihat satu kisah yang kita ketahui di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab daripada Abu Jahal. Dan ini dimulai dari mana? Ini dimulai dari doa dari Nabi SAW. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih Umar bin Khattab.
Dan ini diawali dengan doa dari Nabi SAW. Oleh karenanya ketika kita ingin berusaha untuk mencari hidayah, maka salah satu caranya adalah dengan cara berdoa. Ya, dengan cara berdoa. Ini menunjukkan kita ingin mengejar hidayah. Dan cara mudah untuk mendapatkan hidayah agar Allah berikan itu kepada kita, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menjelaskan akan hal itu, di mana kita diperintahkan berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu doa pada saat kita salat malam. Doa istiftah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sering berdoa dengan doa istiftah ini pada saat membuka salat malamnya. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nabi SAW mengajarkan doa istiftah kepada kita. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Engkau menjadi hakim di antara hambamu dari perselisihan mereka. Tunjukilah aku kepada kebenaran. Tunjukilah aku kepada kebenaran dari perselisihan di antara mereka, karena sesungguhnya Engkau memberikan hidayah bagi siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi di sini seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah dengan keyakinan dan memang dia berharap Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Lihat Bang Jang, mungkin kita pernah mengalami proses yang panjang ini sampai pada akhirnya kita berdiri, kita mengambil keputusan, kita harus mengikuti manhaj ini. Dari awal kita berpindah majelis satu, majelis yang lain, tidak merasakan kenyamanan. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya ketika kita berada di satu komunitas, berada di satu kelompok, berada di satu majelis, kita merasa tidak nyaman di kelompok tersebut, di majelis tersebut. Sampai pada akhirnya Allah tenangkan kita dan akhirnya kita berada di atas manhaj yang benar. Dan ini bahagian dari hidayah. Ya, kita mengejar nih. Ya, kita berusaha, sepertinya ini yang cocok untuk kita. Tapi ketika kita berjalan beberapa waktu, Allah tampakkan ternyata ini tidak benar. Kemudian kita berpindah ke majelis yang lain. Ya, awalnya kita tenang, namun lama kelamaan Allah tampakkan ada kekurangan di dalamnya. Sampai pada akhirnya Allah berikan kita hidayah di atas agama yang mulia ini dengan mengikuti manhajnya Rasulullah, manhajnya para sahabat, yang kita berharap matinya kita di atas agama ini. Ya, matinya kita di atas manhaj yang benar ini. Dan itu juga yang dialami oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang benar-benar mengejar hidayah. Ya, dari negeri Persia sampai pada akhirnya berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah dalam masa yang panjang. Bertemu dengan uskup yang satu dengan uskup yang lain, minta nasihat kepada uskup yang akan meninggal dunia, kepada siapa dia berwasiat agar dia mengambil ilmu. Ternyata berpindah dari Syam, ya, berpindah lagi ke tempat yang lain, ya, berpindah lagi sampai pada akhirnya beliau menjadi seorang budak. Dan Allah takdirkan dengan dia menjadi seorang budak bertemu dengan Nabi SAW. Dan beliau menceritakan kisah bagaimana perjalanan yang panjang sampai bertemu dengan Nabi SAW. Ini mengindikasikan bahwasanya hidayah harus kita kejar, hidayah harus kita cari. Caranya yang pertama adalah dengan meyakini doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita meminta kepada Allah supaya Allah berikan kita hidayah. Kemudian setelah itu apa? Berusaha untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Mustahil hidayah itu datang ke rumah kita sementara kita enggak menginginkannya. Sementara kita tidak mau menuntut ilmu. Sementara kita tidak pernah berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah. Mustahil hidayah itu datang. Dengan kata lain, hidayah harus kita kejar. Dan kalau sudah dapat, maka hendaknya kita istiqomah di atas hidayah dan pertahankan hidayah itu
sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian kepada kita. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Jadi bisa diambil intisarinya, hidayah itu harus dicari dan mulailah dengan berdoa. Nah. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Baik pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Dan demikian baik sudah seluruh episode bicara kita pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu pada episode bicara-bicara berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.